السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, terutama bagi yang menyaksikan acara Matsama ini. Tahun ini Matsama MAN TBS Kudus diadakan secara online karena dalam kondisi pandemi kita tidak boleh bertatap muka secara langsung, tidak boleh berkumpul, tidak bisa bercengkrama, tapi hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk menimba ilmu. Dan di tahun ini juga Matsama tetap diadakan secara online. Karena apa? Karena di Madrasah TBS sendiri banyak hal yang tidak diketahui oleh orang di luar TBS. Maka itu tujuan dari Matsama ini adalah mengenalkan Madrasah TBS kepada para calon peserta didik baru di MAN TBS Kudus. Perkenalkan, saya Muhammad Niltal Amal. Saya di sini sebagai moderator. Saya akan membacakan profil atau data diri dari narasumber. Nama Ali Mahsun, tempat tanggal lahir Kudus 11 September 1968, alamat Langgar Dalem 87A Kudus. Nomor HP mungkin bisa dicatat teman-teman 081 326 123 020. Status 1 istri dan 3 anak. Pekerjaan guru MAN TBS Kudus. Cita-cita menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama serta masuk surga. Hobi membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Riwayat pendidikan TK Muslimat, SD Islam MU, MTS NU TBS Kudus, PGAN Kudus, IAIN Wali Songo Semarang. Organisasi pengurus Ibnu Ranting Langgar Dalem, anggota PMII Cabang Salatiga, pengurus NU Ranting Langgar Dalem. Tokoh idola Kiai Haji Mustafa Bisri serta semua romo kiai. Harapan bangsa, kehidupan bangsa adil, makmur, dan sejahtera. Moto hidup, menjalani hidup dengan sabar, tabah, dan tawakal, serta dinamis. Oke, untuk selanjutnya tidak usah panjang lebar lagi. Mari kita simak materi kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Mahsun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para masyayikh, para asatid, terutama anak-anakku sekalian, calon siswa Madrasah Aliyah NU Tasfiqut Thulab Salafiyah Kudus yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah, yang mana pada kesempatan yang cerah ini kita selalu diberi anugerah yang tiada terbilang, berupa kesehatan, tetap sehat, tetap iman Islam, dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi kita tetap berusaha melaksanakan Matsama dengan teknik daring atau dalam jaringan atau online. Pada bagian ini kami diberi tugas untuk menyampaikan tentang masalah kesiswaan dan ekstrakurikuler
bahwa pencapaian tujuan pendidikan di MANUTBS Kudus itu diawali adanya suatu persepsi, suatu pandangan yang sama dari seluruh warga madrasah dan pihak-pihak terkait lainnya, bahwa madrasah merupakan penyelenggaraan proses pendidikan guna menanamkan, mengembangkan, dan meningkatkan nilai-nilai budi pekerti atau nilai akhlak, norma agama, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempunyai wawasan yang luas dalam upaya untuk pencapaian pengetahuan. Pembinaan terhadap siswa merupakan salah satu bagian yang senantiasa harus mendapat perhatian dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam pola pembinaan tersebut perlu dikemas dengan berbagai kegiatan atau berbagai aktivitas yang dapat memperdalam, memperluas pengetahuan, serta mengembangkan bakat, minat, serta kreativitas dan keterampilan siswa. Menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa terhadap pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif yang datang dari luar maupun pengaruh negatif yang datang dari dalam. Ada beberapa hal yang menjadi landasan mengapa Madrasah Aliyah NUTBS Kudus ini menyelenggarakan pendidikan. Di antaranya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan, kemudian Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 226/C/Kep/tahun 1992. Serta hasil keputusan bersama rapat madrasah. Bidang kesiswaan ini bertujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, yang menarik, untuk harmonisasi hubungan antara sesama siswa, antara siswa dan guru, bahkan antara siswa dan masyarakat yang diantaranya dibentuk dalam istilah baksos atau bakti sosial. Untuk meningkatkan dan kepekaan terhadap berbagai macam kesulitan yang dihadapi oleh rekan-rekan siswa. Kemudian untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa, memperkaya dan mempertajam serta memperbaiki pengetahuan siswa yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjaga kelenturan atau fleksibilitas mental, pemantapan dan pembentukan nilai-nilai kepribadian siswa. Kemudian yang terakhir untuk mengembangkan bakat dan minat serta keterampilan siswa. Dalam pembinaan kesiswaan di Madrasah Aliyah NUTBS Kudus ini mempunyai beberapa bagian. Untuk bagian kesiswaan ini menunjuk beberapa bagian organisasi yang ada di dalam madrasah. Di antaranya ada Persatuan Pelajar atau PP. Kemudian ada IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama untuk membantu merealisasikan pembinaan tersebut. Pembina adalah guru yang diberi kepercayaan untuk membimbing, mengarahkan, menggerakkan, serta mengatur program kegiatan yang direncanakan oleh madrasah. Partisipasi orang tua sangat penting. Demikian juga partisipasi masyarakat. Ini merupakan pencerminan terwujudnya prinsip, yaitu bahwa pendidikan adalah tanggung jawab
bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dalam mengoptimalkan pembinaan kesiswaan, ada 4 jalur pembinaan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Di antaranya satu yang pertama tadi, yaitu Persatuan Pelajar atau PP, dan IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Persatuan Pelajar atau IPNU merupakan tempat atau wadah kehidupan berkelompok siswa dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Oleh karena itu, Persatuan Pelajar atau IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sebagai suatu sistem yang boleh ada di dalam madrasah. Selain itu tidak. Jadi organisasi yang boleh ada di dalam madrasah yaitu Persatuan Pelajar dan IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang mana orientasi dari kedua organisasi itu adalah satu diantaranya berorientasi pada tujuan, memiliki susunan kehidupan kelompok atau berorganisasi, terkoordinir, serta berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, kalau di Madrasah Aliyah NUTBS Kudus, periode yang dilakukan adalah 1 tahun. Pada umumnya, tujuan pembinaan kesiswaan adalah meningkatkan peran serta yang aktif, inisiatif terhadap peserta didik atau siswa. Dan membina madrasah sebagai wiyata mandala terhindar dari usaha dan pengaruh yang bertentangan dengan kehidupan yang innasional atau tidak sesuai dengan tujuan nasional. Menumbuhkan daya tangkal diri siswa terhadap pengaruh negatif baik yang dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala adalah wawasan yang menjamin berlangsungnya proses pendidikan yang bersifat mengikat terhadap warga madrasah sebagai wahana untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian diantaranya unsur-unsur yang ada di wawasan Widya Mandala adalah terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif, terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama warga madrasah, warga masyarakat, lingkungan madrasah, maupun lingkungan masyarakat. Kemudian tertatanya lingkungan madrasah yang sehat. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen yang tidak lain merupakan suatu kiat atau wibawa seseorang yang mampu menggerakkan orang lain baik secara perorangan maupun kelompok atau organisasi. Dalam kepemimpinan ini ada unsur-unsur yang ada bahwa unsur-unsur yang didasarkan pada satu kesadaran terhadap pribadi dirinya, terhadap orang lain. Bahwa pemimpin itu ada pribadi, ada orang lain, ada organisasi. Kesadaran terhadap berbagai macam kesulitan yang dihadapi, bahwa suatu kepemimpinan itu pasti ada kesulitan, ada kendala, dan itu diakui dan akan dilaksanakan dan mungkin dicarikan jalan keluarnya. Kemudian ada kelenturan atau fleksibilitas, jadi tidak kaku, demokratis. Kemudian kecakapan untuk memecahkan masalah. Kemudian beberapa hal tentang ekstrakurikuler. Yang keempat adalah ekstrakurikuler yang dilaksanakan di madrasah ini. Di antaranya ada seni baca Al-Quran yang dilaksanakan setiap hari Kamis pada jam 13.30 yang diasuh oleh Bapak Nur Yasin Sarjana Agama, bertempat di Musola MA NUTBS Kudus. Kemudian pencak silat yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Sabtu pada jam 15 yang dibina oleh Saudara Ali Mahmud di halaman MA NUTBS Kudus. Kemudian seni rebana dilaksanakan pada hari Kamis setiap jam 14 siang atau jam 2 siang.
dilaksanakan di Musola MA NUTBS Kudus. Kemudian bola voli dilaksanakan pada setiap hari Jumat mulai jam 6 pagi di halaman MA NUTBS Kudus atau di lapangan voli halaman MA NUTBS Kudus. Kemudian futsal, yaitu hari Kamis dan Rabu, hari Senin dan Rabu pada jam 15 atau jam 3 sore. Pembinanya adalah Bapak Misbahuddin Anwar di lapangan-lapangan yang sudah dipinjam. Kemudian bulu tangkis ini dilaksanakan pada setiap hari Selasa jam 13.30 atau jam setengah 2. Pembinanya Bapak Haji Suudi Hasim di Gedung Muslimat Nanggungan Lor, Langgar Dalam Kudus. Kemudian beberapa kegiatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentu saja ada tenis meja, UKS, pramuka, kemudian karya ilmiah remaja, dan sebagainya. Kemudian kegiatan pembinaan kesiswaan MA NUTBS Kudus diawali dengan penerimaan siswa baru yang kemudian dilanjutkan dengan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah seperti saat ini. Kebetulan pada tahun ini kita laksanakan dengan daring atau dalam jaringan atau online. Jadi itulah beberapa hal tentang kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Aliyah NUTBS Kudus. Dan perlu diketahui bahwa di MA NUTBS Kudus mempunyai lembaga pengembangan bakat atau yang disebut dengan istilah LPB. Lembaga pengembangan bakat ini terdiri dari beberapa unsur keilmuan, diantaranya ada LPB Bahasa Arab, LPB Bahasa Inggris, LPB Kaligrafi, LPB Astronomi atau ilmu falak, kemudian ada LPB Dakwah, ada LPB Baca Kitab, dan LPB Privat. Kemudian ada beberapa kegiatan keilmuan yang lain, diantaranya ada kelompok ilmiah remaja, kemudian komputer, dan sebagainya. Inilah beberapa hal yang mendasari kegiatan atau apa saja yang dilaksanakan di dalam program kesiswaan dan ekstrakurikuler di Madrasah Aliyah NUTBS Kudus. Demikian sebagai landasan secara umum yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya teman-teman, ternyata banyak sekali kegiatan, banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di MA NUTBS Kudus. Mungkin setelah kalian masuk nanti, apalagi untuk kelas 10, besar kesempatan kalian untuk bisa bergabung, baik bergabung di PP, baik bergabung di pramuka, karya ilmiah remaja, dan kegiatan ekstra yang lain. Dan untuk sesi yang selanjutnya, kita akan langsung bercakap-cakap dengan Bapak Ali Mason selaku narasumber. Mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya, gini Pak, pada saat pandemi seperti ini, kan banyak sekali yang terkena dampak, terutama pelajar. Nah, untuk pendidikan di MA NUTBS Kudus sendiri, itu bagaimana menyikapi pandemi yang sangat berkepanjangan seperti ini? Kan kita jadi tidak bisa berkumpul dalam satu kelas, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, itu di MA NUTBS sendiri bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, dan kita tidak bisa mengingkari bahwa pada saat ini kita sedang dilanda pandemi, wabah yang sangat mendunia, dalam hal ini COVID-19 atau wabah corona, sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang semula
itu dilaksanakan di dalam kelas mulai pertengahan bulan Maret, itu langsung dilaksanakan di rumah masing-masing. Contoh yang paling real adalah saat ini. Jadi ini mulai sebenarnya ketika Matsama itu kita sudah masuk, seharusnya sudah masuk, kemudian siswa baru yang kira-kira jumlahnya itu ada 600 siswa. Itu mestinya dikumpulkan di dalam aula yang kemudian kita beri materi, kemudian tanya jawab, kemudian ada instruksional dari panitia dan sebagainya. Nah, pada hari ini tidak bisa seperti itu karena pandemi tadi. Jadi maka kemudian madrasah berupaya maksimal sehingga mengadakan Matsama dengan sistem daring atau dalam jaringan, atau bahasa yang sering dikenal ya mudahnya online. Jadi anak bisa menyaksikan lewat video, kemudian nanti dicermati, diringkas, dicatat, kemudian nanti ada tes untuk Matsama ini. Rencananya ada tes, yaitu ada pre-tes dan ada post-tes. Jadi di awal ada dites dulu seberapa kemampuannya, nanti di akhirnya akan ada tes akhir. Sehingga akan bisa dibandingkan sebelum diberi materi dengan setelah diberi materi. Jadi pelaksananya dengan menggunakan daring atau dalam jaringan. Dan itu sudah dilaksanakan mulai pertengahan Maret. Ya, pertengahan Maret, tapi dengan tidak Matsama ya. Jadi kalau pertengahan Maret itu sudah dimulai dengan ujian madrasah. Ujian madrasah sudah mulai daring dalam jaringan. Jadi ujian madrasah, kemudian dilanjutkan ujian lokal, ujian materi salaf. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Ramadan, juga digunakan sistem daring. Ada beberapa pengajian para masyayikh, Bapak Romo Kiai yang diambil videonya, kemudian anak-anak diminta membuka di rumah lewat video itu. Kemudian termasuk kemarin pendaftaran siswa baru kita sudah juga melalui daring online dalam jaringan. Jadi siswa mendaftar lewat online, kemudian tesnya juga lewat online, pengumuman tesnya juga lewat online. Nah, sampai ini Matsama ini. Jadi selama nanti belum ada satu pengumuman dari pemerintah, belum bisa masuk, ya kita lakukan semaksimal mungkin dengan menggunakan daring atau dalam jaringan, atau bahasa itunya online, bahasa kerennya online. Jadi tetap bagaimanapun keadaannya, madrasah berupaya secara maksimal tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan proses belajar mengajar tadi. Jadi tidak kemudian begitu saja berhenti, tidak, tapi tetap dilaksanakan. Ya. Itu. Terima kasih. Ya. Jadi itu ya teman-teman, walaupun kita dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi kita tidak patah semangat untuk belajar. Kita masih semangat mengadakan pendidikan melalui daring, melalui online dan lain-lain. Dan itu juga menunjukkan bahwa madrasah TBS yang terkenal dengan ilmu salafnya, terkenal dengan ilmu agamanya, tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain yang negeri, tidak kalah dalam teknologi. Dan nyatanya dalam Ramadan kemarin ada ngaji Ramadan online di live di YouTube. Bagi yang ingin menonton silahkan ditonton, masih ada videonya. Dan untuk Matsama juga secara online, walaupun ada beberapa keseruan Matsama yang jika diadakan secara offline atau secara langsung itu ada game dan lain-lain, tapi karena kondisi pandemi seperti ini, maka usaha kami adalah mengadakan Matsama dengan online.
Mungkin itu yang bisa saya Bapak sampaikan. Dan dari saya juga mohon maaf sebelum kita perpisahan, saya ada satu tugas untuk peserta Majama, yaitu tadi kan sudah diterangkan apa saja tujuan dari diadakannya pendidikan di MA NUTBS ini. Nah, untuk teman-teman silakan tulis di kolom komentar, sertakan nama lengkap, jangan nama sebutan, nama lakop atau nama orang tua, namanya sendiri, nama lengkap. Bukan nama lengkap, dan tulis tujuan diadakannya pendidikan di MA NUTBS Kudus. Nanti akan ada pengecekan dari panitia untuk tugas yang diberikan kali ini. Ingat, tulis di kolom komentar, sertakan nama lengkap, dan tulis tujuan dari diadakannya pendidikan di MA NUTBS Kudus. Mungkin terima kasih Pak untuk materinya. Sama-sama. Dan dari saya juga sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata, perbuatan maupun yang lainnya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.